Niki, kita sudah sampai di lahan pertaniannya Jujun. Nah, kita coba lihat beberapa pohon alpukatnya dia. Ada beberapa nih kayak KS01. Nah, nanti lo penasaran kan tuh lihat ini? Ayo, saya menjadi penasaran. Ayo kita lihat yuk pelan-pelan. Nah, Ki, ini udah kelihatan nih, Ki. Nah, kebunnya si Jujun nih. No, aki-akinya no, udah kelihatan no. As, Gimana kabar, Jang? alhamdulillah kayak. Nih, oke. Ini mau udah ketahuan sering mata ketemu, Mas. Iya, udah kayak begitu orangnya. Iya. Jang, Ya. ini mau main di sini. Mampir enaknya di mana kita nongkrong nih? Ya, Bang, di sini aja lah. Ya, no. Apartemen apa nih? Oh, istana saya, Mas. Oh, gitu. Duluan dah. Ya, 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 ya. Jang, tadi kan ada KS01 tuh. Ah, yang satu. Terus Jang juga nemuin lagi namanya Cirende. Nah, Cirende itu apa? Sejarahnya gimana? Coba tolong terangin deh, Jang. Kalau dulu awalnya memang Cirende karena pohon induk dari Cirende. Cirende, aslinya pohonnya. Asli pohonnya. Cuma pohon induk di sana mati. Oh, berarti udah nggak ada pitnya. Udah nggak ada. Nah, terus temen Ajuar namanya, Juar. panggilannya Juar. Dia yang bawa entresnya ke sini. Dikembangin sama dia, dapat beberapa pohon. Nah, terus sempet saya ikut lombain. Oh, lombain itu yang Di apa sih? LBUN. LBUN ya, menang ya, juara 3 ya. Dapat ketiga. Ah. Walaupun dapat bocoran, dia untuk rasa dari semua peserta paling enak. Mantap dah. Nah, cuma karena tampilannya kurang menarik, dikasih ya juara ketiga juga alhamdulillah. Udah lumayan kan, ya. Daripada kagak. Daripada kagak. Setelah itu saya punya ide gini untuk menghormati pembawa entres. Nah, namanya Juar. Panggilannya Juar. Saya ganti dah tuh namanya. Oh, dari Cirende. Dari Cirende jadi J2. J2. Atau J2. J2. Itu kepanjangan dari Jujun Juar. Oh, Jujun Juar. Itu yang kemarin menang di 2017 AB apa LBUN. LBUN gitu. Lomba buah Unggul nasional. unggulan nasional. Trubus ya. Di Trubus. Nah, terus sampai saat ini buat saya juga dilematis. Kadung nama dilombain Cirende gitu. Cuma ada beberapa karena sekarang pohon induk termasuk pohon induk ya adanya di Kukusan. Cuma kalau disebut nama Cirende di sana udah nggak ada. Itu jadi dilematis. Tetap akhirnya saya pakai J2. J2. Karena memang sudah tidak terletak lagi di Cirende. Di Cirende udah nggak ada. Cuman menghormati juga si pembawa entres. Pembawa entres. Setelah itu saya dapat lagi jenis KS. Waktu itu belum tahu ya. Saya kasih nama KS03. KS03. Karena saya tahu pohonnya di tempat lain nggak ada, pohon induknya ada, buahnya bagus. Warna kuningnya cakep. Sempet lama tuh namanya masih KS03 karena itu saya tahu sejarahnya, sanadnya jelas. Saya kasih nama lah Kencana. Gitu. Karena saya tahu persis pohonnya, tuh, induknya itu tumbuh dari biji. Tuh, di musim panas ekstrim 2000 berapa tuh pohon mati. 2016 kali ya. Kurang lebih lah yang waktu itu musim panas ekstrim. Sempat saya sambung 40 saya ngambil entres. Yang hidup 4. Dari 40. Akan dari 40 karena memang kondisinya udah parah. Udah layu parah. Akhirnya ada yang selamat. Nah, itulah saya kasih nama Kencana. Kencana itu kalau nggak salah bahasa Sanskerta artinya emas karena memang warna kuningnya bagus. Itu tadi disebutnya KS03. KS03 nah, awalnya. Saya mau nanya dari 1 ke 03, nah 02-nya di mana? 02-nya nggak punya nama akhirnya dan saya nggak lanjutin. Oh, pernah dapat? Pernah dapat. Isunya dulu, ini barang bagus gitu. Ternyata begitu saya makan buahnya, oke, buah rasa dapat. Cuma ukuran buah besar, tapi biji juga besar, daging tipis. Oh, nggak sesuai lagi. Nggak layak untuk dikembangkan. Sampai jadi sekarang dari KS itu yang bertahan 2.
KS01 sama KS Kencana yang awalnya KS03. 03. Dulu sampai punya 6 Mas KS. Oh, jadi sekarang hanya Tinggal 2. Tinggal 2 ini ya. Saya juga berhitungnya gini, kalau seandainya ini ada pohon katanya bagus, saya nggak selamatin kan daerah sini kan pembangunan besar. Saya khawatir pohonnya keburu kepotong. Penyelamatan aja lah gitu. Ada beberapa yang sampai kemakan buahnya, oh rasanya enak tapi dagingnya terlalu tipis, ada gugur. Sempat sekarang yang namanya Kencana ini sempat menghasilkan buah? Belum. Taraf kembang juga belum. Karena memang sempat beberapa kali pindah tempat, banyak yang kontet. Kayak dia nih. Ya, lebih parah Daripada dia. lebih parah ini. Nah, terus kalau sekarang tetap lebih banyak saya tetap untuk permintaan kan masih di Miki. Oh Saya iya. di Miki, tapi jenis lain juga saya nggak nutup kemungkinan. Artinya tetap saya kembangin. Cuma lebih fokus yang Miki, KS01, J2. Nah, lebih fokus ke situ. berarti kan kembali ke skala penilaian nih. Kalau Miki dianggap tengah, berarti nilainya 6 kan? Ya. Nah, sekarang penilaian terhadap KS01, Cirende, Kencana bagaimana itu dengan perbandingan Miki? Kalau dari rasa lidah saya, Ya, rasanya kan itu sifatnya sangat subjek ya. untuk Miki gurih manis, enak. Nah, KS01 itu pulennya lebih dapat. Lebih kering dia ketimbang Miki. Terus gurihnya lebih kuat dari Miki. Manisnya sama. Daging lebih tebal, ukuran buah lebih besar. Cuma tampilan kulitnya kurang menarik. Iya, dia ada karat. Ada karat. Sekarang pengen tanya bobotnya dibanding Miki. Dia lebih besar. Lebih berat berarti. Lebih berat. Dari range-nya antara 400 sampai 700 gram per buah. Karena biji lebih kecil daripada Miki. Itu dari rasa ya, tapi dari karakteristik buahnya bagaimana, Cang? Nah, tampilan buah itu ya orang kalau disuruh milih ya, baru pertama lihat ini buah Miki, ini buah J2, pasti yang dipilih Miki. Pasti dulu Miki. Karena memang tampilannya jauh lebih bagus. Lebih cantik deh ya. Sementara J2 tampilannya kurang menarik. Ada sisi yang dia poinnya dirasa. Tapi kalau di tampilan buah kurang menarik. Dia koplok. Kalau koplok itu berarti ada rongga antara biji dan daging. Iya. Jadi daging jadi agak berkurang dia, berkurang karena ada rongganya dan bijinya lebih jadi apa namanya? Kalau dikocok bunyi ya. Tapi itu juga salah satu poin juga. Poinnya gini, pada saat kita petik, kalau yang koplok itu tandanya tua. Oh, tua gitu. Ya. Emang kalau yang koplok itu tua ya? Ya rata-rata seperti ini. Kalau koplok, kalau ngomong tuanya jangan kesini ya. Enak. Mewakili ya koplok gue ya. Nah, itu waktu saya lombain di LBUN 2017 masuk ke juara ketiga. Juara 3. Saya dapat bocoran. Semua dewan juri bilang dari semua peserta LBUN untuk jenis alpukat dia rasa paling enak. Tapi karena tampilannya kurang mendukung, terus ada rongga antara biji dan daging, masih dapat juara ketiga. Berarti ada nilai-nilai lain di luar rasa gitu ya? Ya, kan memang yang saya tahu LBUN itu lomba buah unggul itu penilaian overall. Kalau cuma nilainya dirasa, saya yakin menang ya. Dapatlah di 2 aja mendapat. Saya mau tanya nih gramnya berapa dia dalam untuk ukuran satu buah rata-rata dan satu buah yang menjadi ukuran terbesarnya berapa? Nah nih, Bang Dani udah bawain kopi. Kayaknya ngobrolnya pasti lebih enak nih. Nah. Ini ngapa satu beda sendiri? Oh, ini ini memang orangnya beda. Memang orangnya beda. Beda dia. Jadi kita nikmatin dulu lah. Nah. Ya udah, Cang, lanjut tadi mengenai J2 ya tadi. J2 kalau dari ukuran berat buah ya. Dia memang jauh lebih ringan. Dengan bobot yang sama misalkan dengan Miki nih ya, beratnya. Miki kita timbang 500 gram. J2 itu 450. Jadi dia karena ada rongganya itu. Ukuran buah lebih cenderung, tapi secara umum semua jenis alpukat ya. Kalau buahnya semakin banyak umumnya mengecil. Rata-rata terkecil berapa, terbesar berapa?
Kalau di Miki, saya nggak pernah ketemu yang 250 juga nggak pernah ketemu mas. Di Miki 300. 300 dah paling Terkecil. terkecilnya ketemu. Dia mencapai up-nya berapa? Saya pernah dapat rekor di 750. 750 itu Miki. Miki. Nah, kalau Cirende atau J2 Kalau J2 dia lebih cenderung rata. Nah, rata. rata Kisaran berapa itu rata tuh? 300. 300. Nah, tapi dia ukuran buah agak gede ya dibandingkan Miki dengan ukuran buah lebih gede tapi bobotnya lebih ringan. Ya, karena ada rongga tadi Ada ya. rongga tadi. Ya. Itu untuk J2. Dompolan J2 Dompolan masih kalah sama Miki. masih kalah dengan Masih kalah. Miki. Umur Enggak jauh beda untuk produktivitas termasuk genja juga. masukinnya juga. Enggak, artinya gini, dari mulai pentil sampai siap panen sama. Sama, alpukat secara umum sama. Total semua sama Total ya. Semua mirip mendekati kecuali yang ukurannya lebih jumbo. Pasti lebih lama. Oh ya, seperti mungkin HJ ya. Nah, ini menurut pengamatan saya. Oh, begitu. Kalau dari sisi apa ya? Kebanyakan kalau di sini kan ditanam di halaman rumah. Betul. Jadi bukan skala kebun. Itu jadi imbasnya mungkin jumlah buah juga ada imbas. Karena memang bukan karena di halaman, tapi karena memang di halaman rumah cahaya nggak full, Mas. Jadi sosok pohon juga cenderung nggak figur. Karena cahaya cuma sebelah, lebih cenderung ke sebelah. Ya, itu juga mungkin pemupukan kurang ya. Iya, kalau di sini Mas pohonan udah sakti. Nah, saktinya apa? Kenalnya air putih kalau hujan. Oh, putih. Nggak pernah disiram, Yeah. nggak pernah dipupuk. Ya udah sering tirakat deh pohonnya. Iya. Tapi- Prihatin. Prihatin, tapi alhamdulillahnya karena masih alhamdulillah lah kalau menurut saya di Kukusan itu termasuk tanah yang subur lah. Nah, Tanpa perawatan pun berbuah masih tetap berbuah. Ukuran buah sama dengan yang dirawat. Mungkin karena anugerah tanahnya yang subur. Menurut saya seperti itu. Jadi yang pohon buah itu memang penting banget kalau untuk kena matahari full ya. Untuk jenis alpukat ya bisa dibilang wajib. Cuma alpukat atau jenis buah yang lain? Semua tanaman buah secara umum ya, terutama yang buahnya di ujung, Pucuk. di ujung-ujung ranting. Durian pun yang di batang pasti harus butuh matahari. tetap. Kecuali mungkin jabo. Oh ya, dia kan dia tempel dia. Jabo di tempat teduh masih mau, Masih mau. di tempat yang adem masih mau. Enggak, berarti kan sama kayak curlaor kayak gitu ya. Ya, kalau orang Sunda bilang curlaor, tanam, datang lagi ntar panen. Udah, pokoknya doa aja deh modalnya. Doa aja. Itu pun kalau nggak dicolong orang. Pokoknya. Karena kasusnya kan pernah itu. Yang di Cikidang. Oh iya iya Iya. iya, kita 6168. Ah. Sisa tahu berapa dicolongin orang. Nah itu tadi untuk jenis Mas ya. Nah. Mungkin ada juga yang bertanya kalau kebetulan saya pas lagi praktek jadi ikut coba-coba kayak teknik-teknik sama. Kalau saya